Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis PT Asia Pro Perjangka, yaitu Bimo Aji Prabowo. Selamat pagi Mas Bimo, apa kabar? Selamat pagi Mbak, baik saja, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah Mas Bimo. Nah, kalau kita lihat pergerakan emas pada pekan ini cukup fluktuatif ya. Apa saja sentimen yang mempengaruhi pergerakan emas? Oke, baik, terima kasih. Memang untuk harga emas sampai sejauh ini banyak sekali isu-isu yang bikin harga emas atau membuat harga emas itu sedikit naik dan juga turun gitu ya. Yang pertama adalah isu Omicron, yang dimana isu Omicron ini membuat harga emas sempat terbang di atas, bahkan di atas area 1.800. Lalu ada juga isu konflik Rusia dan juga Ukraina, gitu yang membuat harga emas juga akhirnya melambung tinggi. Namun itu dihantam lagi oleh isu dari inflasi dan juga kenaikan suku bunga es, sehingga emasnya anjlok ke bawah, bahkan sempat di bawah area 1.800, tepatnya di 1793, seperti itu Mbak. Tapi kalau kita lihat pada pergerakan pagi ini, seperti apa Mas Bimo trennya? Baik, untuk pergerakan pagi hari ini memang emas masih dalam tahap konsolidasi, artinya masih berujung sideways sampai harga benar-benar bertahan di salah satu posisi. Artinya kalau memang harga di atas 1.800 dan stay di sana di atas 1.800, kemungkinan besar emas bisa meranjak naik ke area 1835. Namun jika harga di bawah 1.800, emas bisa anjlok ke bawah bahkan ke level 1750 kembali, seperti itu. Baik, pada pekan ini Mas Bimo, Anda memprediksi pergerakan emas akan sejauh apa? Untuk sampai sejauh ini emas, prediksi dari kami, dari analis, ya memang emas masih tetap sideways, kemungkinan besar masih bergerak di area 1795 sampai 1810 gitu ya. Kemungkinan besar pergerakan harga emas untuk minggu ini. Baik, nah Mas Bimo, kalau kita lihat kan banyak yang optimis bahwa emas akan mencapai 1.900. Apakah Anda punya prediksi yang sama, Mas Bimo? Jujur untuk tahun ini enggak sih, karena memang banyak sekali isu-isu yang beredar. Karena emas kan sensitif sekali. Namun kalau untuk 2 tahun 3 tahun ke depan, emas bisa ke area 1.900 lagi, karena memang untuk jangka panjang emas ini fungsinya sebagai lindung nilai. Artinya buat agar para investor itu bisa menjaga portofolio mereka agar tidak termakan oleh inflasi itu sendiri. Jadi untuk sekarang, untuk saat ini emas mungkin masih bergerak di area 1.800-an saja. Baik, Mas Bimo, kalau kita lihat ke CPO ya, bagaimana dengan prospek CPO pada pekan ini? Nah ini CPO cukup menarik Mbak, karena kenapa kalau kita lihat CPO ini year to date dari awal Januari sampai Februari sekarang ini sudah mengalami kenaikan 20% untuk crude oil, karena memang tingginya pasokan, tingginya permintaan dari Eropa dan juga Amerika Utara, karena kita tahu bahwa di Eropa sedang winter season dan juga di Amerika sudah winter season, sehingga permintaan CPO sangat tinggi. Dan ditambah lagi kebijakan dari Indonesia terkait DMO atau Domestic Market Obligation sebesar 20%, sehingga membuat harga CPO itu sempat all time high di level 5.628 ribu ringgit gitu ya per tonnya, seperti itu. Baik, apakah ada sentimen-sentimen yang membuat CPO mungkin akan turun harganya, Mas Bimo, menurut Anda? Sampai sejauh ini selama permintaan global masih tinggi, kemungkinan besar CPO itu hanya sedikit saja mengalami koreksi. Tapi secara overall, bahkan untuk sebulan ke depan, CPO akan bisa menembus ATH baru atau all time high barunya lagi, seperti itu. Baik, Mas Bimo, saran Anda kepada investor ataupun trader yang mau masuk ke CPO sekarang seperti apa strateginya? Untuk dalam jangka pendek kita bisa mengambil kesempatan untuk koreksi dulu ya Mbak ya. Jadi tempatnya ketika CPO sedang naik tinggi pasti ada koreksi, itu bisa dimanfaatkan untuk ambil posisi para trader ketika harga buy on weakness, seperti itu. Oke, di level berapa Mas Bimo untuk buy on weakness CPO? Bisa di area level 5400 lah, 5.400-an ringgit per ton. Baik. Nah, kalau kita lihat sekarang kasus COVID-19 khususnya varian Omicron, apakah sangat berpengaruh secara langsung kepada harga komoditas kita, Mas Bimo? Secara overall enggak sih. Sejujurnya Omicron ini tidak terlalu berdampak komoditas sekali lagi, karena memang banyak negara sudah memperlakukan new normal, sehingga laju kenaikan ekonomi pun sudah membaik.
Jadi kalau bisa dibilang untuk saat ini efek dari Omicron ini tidak terlalu berdampak. Yang paling kelihatan itu adalah isu dari inflasinya AS dan juga suku bunganya AS. Karena kenapa? Karena memang negara inilah yang biasanya membuat harga komoditas khususnya emas, silver dan juga oil, minyak mentah itu terbang tinggi ke atas. Tapi untuk komoditas yang lain secara overall masih dalam tahap stabil dan aman-aman saja, seperti itu. Baik, artinya memang komoditas sangat dipengaruhinya untuk saat ini dari inflasi dan juga suku bunga. Mas Bimo, untuk komoditas lain seperti coklat dan kopi, bagaimana untuk saat ini pergerakannya? Baik, untuk kopi memang sedang mengalami permintaan yang tinggi. Ditambah di Brazil pun sedang mengalami kemarau yang cukup tinggi juga, sehingga membuat harga kopi itu naik ke level mungkin bisa ke level $240 per poundnya. Namun untuk saat ini harga kopi sedang di level 237, dan dalam jangka panjang kemungkinan besar selama Brazil itu dalam mengalami krisis kemarau, kemungkinan besar harga kopi bisa di atas $240 per poundnya. Lalu untuk kakao sendiri atau untuk coklat sendiri memang masih cukup stabil, masih di sekitar angka $2.605 per 10 tonnya, dan secara overall untuk coklat sendiri tidak dipengaruhi banyak isu seperti itu. Baik, itu dia untuk rekomendasinya terhadap komoditas. Mas Bimo, terima kasih untuk informasi dan juga analisisnya pada pagi hari ini. Sehat selalu, sukses selalu Mas Bimo. Ya, sama-sama. Pemirsa, Bimo Aji Prabowo, analis PT Asia Pro Berjangka.